Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Margareta dengan NIM 21 20 20 70 30. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Panduan Praktikum Berbasis Riset Induksi Tunas Mahkota Nanas, Ananas Commosus L, melalui kultur jaringan pada materi inovasi teknologi biologi pada fase E. Adapun yang melatar belakangi pengambilan judul penelitian saya kali ini yaitu yang pertama, masih kurangnya penggunaan bahan ajar berupa lembar panduan praktikum pada materi inovasi teknologi biologi khususnya kultur jaringan. Yang kedua, belum ada produsen yang dapat memproduksi bibit nanas prabumuli menggunakan kultur jaringan yang berskala besar dengan waktu yang singkat. Jadi penelitian saya kali ini menggunakan nanas prabumuli yang di mana nanas prabumuli memiliki keunggulan yang berbeda dari nanas-nanas lainnya. Yang pertama, nanas Prabu Muli memiliki rasa manis yang khas dan tekstur yang renyah. Nanas juga mengandung enzim bromelain yang berguna untuk membantu pencernaan, meredakan peradangan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nanas juga mengandung sejumlah antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit, serta vitamin C yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Serat alami dalam nanas Prabu Muli juga dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Latar belakang yang ketiga yaitu kurangnya penelitian mengenai induksi tunas mahkota nanas dengan menggunakan zat pengatur tumbuh yang berupa kinetin. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, lembar panduan praktikum yang tidak valid akan menghambat proses pembelajaran bioteknologi, khususnya dalam induksi tunas mahkota nanas melalui kultur jaringan. Yang kedua, kurangnya lembar panduan praktikum yang sesuai dengan standar penulisan dan kebutuhan siswa serta guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis riset di bidang bioteknologi pada tingkat SMA atau MA. Identifikasi yang ketiga yaitu kesalahan konsentrasi hormon yang digunakan dalam kultur jaringan akan mempengaruhi induksi tunas mahkota nanas. Selanjutnya ada batasan masalah dan rumusan masalah. Batasan yang pertama yaitu penelitian ini berfokus pada uji validitas lembar panduan praktikum sebagai bahan ajar pada materi inovasi teknologi biologi fase E yang menggunakan model pengembangan IDDI. Yang kedua, induksi tunas mahkota yang berasal dari tanaman nanas menggunakan hormon kinetin. Yang ketiga, praktikum kultur jaringan dilakukan dengan menginduksi tunas mahkota tanaman nanas sebagai bahan pembuatan bahan ajar berupa lembar panduan praktikum. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat validitas dari lembar panduan praktikum sebagai bahan ajar berbasis riset dalam mendukung pembelajaran materi kultur jaringan melalui induksi tunas mahkota nanas pada inovasi teknologi biologi fase E. Yang kedua, bagaimana respon pertumbuhan induksi tunas nanas terhadap pemberian tingkat konsentrasi hormon kinetin. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat validitas dari lembar panduan praktikum sebagai bahan ajar berbasis riset dalam mendukung pembelajaran materi kultur jaringan melalui inovasi tunas mahkota nanas pada inovasi teknologi biologi fase E. Tujuan kedua yaitu untuk mengetahui adanya respon pertumbuhan induksi tunas nanas terhadap pemberian tingkat konsentrasi hormon kinetin. Manfaat yang pertama yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait materi inovasi teknologi biologi terutama proses kultur jaringan. Manfaat yang kedua yaitu memberikan informasi kepada guru tentang pentingnya penggunaan lembar panduan praktikum yang valid dan sesuai dengan standar dalam mendukung proses pembelajaran. Dan manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbanyakan tanaman menggunakan teknologi modern. Adapun hipotesis penelitian pada penelitian saya kali ini yaitu H0, tidak adanya pengaruh konsentrasi hormon yang digunakan dalam pertumbuhan ekspan induksi tunas mahkota tanaman nanas, dan H1 berupa adanya pengaruh konsentrasi hormon yang digunakan dalam pertumbuhan ekspan induksi tunas mahkota tanaman nanas. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Panduan praktikum merupakan salah satu contoh dari bahan ajar cetak. Kegiatan praktikum ini memerlukan sebuah panduan sebagai acuan dalam melaksanakan percobaan. Pengembangan panduan praktikum dapat dilakukan pada materi bioteknologi, tepatnya kultur jaringan, yang merupakan salah satu cara untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif. Adapun sifat yang dimiliki oleh kultur jaringan yaitu steril, memproduksi dengan jumlah yang banyak, dengan waktu yang singkat. Selanjutnya itu kualitas produk yang dihasilkan akan terjamin.
Perbanyakan nanas melalui kultur jaringan, yaitu dengan menggunakan bagian tunas mahkota nanas yang akan diisolasi karena masih bersifat meristematik. Media tanam merupakan tempat utama dalam melakukan penanaman ekspan di kultur jaringan. Sedangkan zat pengatur tumbuh yaitu senyawa organik maupun anorganik yang dibutuhkan oleh tanaman yang diinduksi. Selanjutnya metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian untuk eksperimen itu di bulan Juli hingga Oktober 2024 yang bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan, sedangkan untuk pengembangan di bulan November 2024 di SMA atau MA di Palembang. Jenis penelitian itu ada dua, yang pertama eksperimen dan pengembangan. Sampel penelitian untuk eksperimen itu menggunakan tunas mahkota nanas, sedangkan untuk pengembangan itu menggunakan peserta di kelas 12 SMA atau MA. Adapun rancangan penelitian yaitu untuk eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 tahap konsentrasi hormon kinetin dan pengembangan menggunakan model pengembangan IDDI yang melalui 5 tahap. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk eksperimen itu dilakukan secara pengamatan langsung dan dokumentasi, sedangkan untuk pengembangan itu melalui wawancara dan angket. Yang terakhir itu teknik analisis data. Untuk eksperimen maupun pengembangan, teknik analisis datanya berupa analisis deskriptif. Yang terakhir itu alur penelitian. Sampel utama dari penelitian ini yaitu menginduksi tunas mahkota nanas. Selanjutnya dilakukan pembuatan media tanam dan stok hormon, mensterilisasi ekspan, mensterilisasi alat dan bahan. Selanjutnya sterilisasi ruang tanam, penanaman ekspan, serta pengamatan pertumbuhan ekspan. Setelah itu dilakukan pengumpulan data, analisis data, dan terakhir pembuatan lembar praktikum. Pembuatan lembar praktikum ini harus dilalui oleh 3 validasi ahli. Yang pertama, validasi ahli materi, yang kedua, validasi ahli bahasa, dan yang terakhir, validasi ahli media. Baiklah, sekian penyampaian pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.